Selamat pagi semuanya. Halo. Hai, Membuka buku di pagi hari. cakep, Membacanya penuh makna. cakep. Selamat datang di Lentera Kartini dari Aksara Menghasilkan Karya. Sekali lagi, selamat datang di Lentera Kartini Podcast Insight. Ruang untuk melihat lebih dekat cerita di balik perpustakaan RA Kartini SMA Negeri 30 Jakarta. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nake dari kelas 11. Kali ini, saya sedang berada di samping kepala perpustakaan kita, yaitu Ibu Ervina Lutfiati, MSI. Halo Ibu. Halo Nake. Apa kabar Bu Ervina? Alhamdulillah baik. Nake sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, Nake, Ibu mau jujur sedikit boleh ya? Boleh. Ini juga buat sahabat Lentera Kartini nih, saya mau jujur. Hari ini perasaan Ibu tuh bahagia, sangat bersyukur. Kenapa tuh? Karena atas rahmat Allah dan berbagai dukungan dari banyak pihak, termasuk dukungannya Nake selaku host pagi ini, podcast Lentera Kartini launching episode pertama di tahun pelajaran 2026-2027. Harapannya podcast ini juga menjadi ruang belajar yang semakin dekat untuk para pemustaka, khususnya warga SMA Negeri 30 Jakarta. Kita aminkan bersama-sama yuk guys. Amin. Nih Bu, kalau harus menggambarkan perpustakaan RA Kartini dalam 3 kata, kira-kira apa sih Bu 3 kata yang bakal Ibu sampaikan ke kita semua? Oke, baik. 3 kata yang menggambarkan perpustakaan RA Kartini. Yang pertama belajar, bertumbuh, dan berkarya. Kenapa belajar? Karena perpustakaan RA Kartini dipersiapkan untuk menjadi ruang belajar yang nyaman dan suportif. Kemudian bertumbuh, harapannya hasil belajar itu akan menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, karakter, juga spirit baru yang akhirnya bisa menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif. Menarik banget nih, kita buktiin yuk 3 kata tersebut dalam obrolan kita di pagi hari ini. Gimana sih Bu perjalanan dari perpustakaan RA Kartini dari waktu ke waktu? Kalau kita bicara perjalanan ya Nake, tentunya perjalanan perpustakaan RA Kartini ini sejalan dengan perkembangan SMA Negeri 30 Jakarta. Yang semula fokus utamanya pada koleksi bacaan, sekarang sudah berubah banyak fungsinya. Jadi ruang perpustakaan selain koleksi buku juga ada fasilitas seperti ruang baca, ruang diskusi, ruang rapat, kemudian untuk kegiatan belajar bersama, ada pelatihan, kemudian persiapan lomba-lomba seperti Olimpiade Sains, Olimpiade Penelitian, dan masih banyak lagi. Ternyata panjang ya teman-teman perjalanannya. Tapi kenapa sih Bu Ibu memilih nama RA Kartini untuk perpustakaan kita? Oke, RA Kartini sudah ada sejak beberapa tahun ke belakang dan berdasarkan informasi dari para pendahulu, RA Kartini ini disematkan pada nama perpustakaan kita karena ya kita ketahui bersama termasuk Nake juga sosok RA Kartini ini adalah tokoh berpengaruh. Beliau berhasil membuktikan bahwa menulis, membaca, dan pendidikan itu dapat merubah cara pandang seseorang. Jadi harapannya pada saat itu hingga kini perpustakaan RA Kartini tidak hanya sebagai tempat untuk mencari atau memperoleh informasi, tetapi juga mengumpulkan keberanian untuk berpikir, menyampaikan gagasan hingga menciptakan perubahan. Baik, dari sosok RA Kartini, kira-kira nilai apa sih Bu yang paling ingin Ibu hidupkan melalui perpustakaan ini? Nilai yang ingin dihidupkan dari sosok Kartini di perpustakaan ini adalah keberanian. Baik. Nah, kira-kira apa sih Bu yang terjadi di balik layar perpustakaan sebelum sebuah buku telah dipinjam atau dibaca murid? Menarik sekali, Nake. Kita kan taunya sebagai pemustaka tinggal cari atau mungkin tinggal ngecek di komputer, Benar. di daftar koleksi, habis itu ambil, baca, selesai, gitu ya. Iya. Nah, ini saya akan ceritakan nih ke Nake sama sahabat Lentera Kartini, ya.
Dimulai dari tim perpustakaan menyusun rencana kebutuhan melalui hasil survei. Jadi awalnya kita sebar nih survei. Seluruh warga SMA Negeri 30 Jakarta mengisi survei tersebut, dari mulai koleksi apa yang harus ada, ya, novel kah, dan buku teks apa, pendukung apa. Nah, setelah kita survei, hasil survei itu kita petakan menjadi rencana kebutuhan. Rencana kebutuhan itu akan kami usulkan ke sekolah agar dimasukkan ke rencana anggaran. Kemudian tahap ketiga ada yang namanya realisasi anggaran. Maka datanglah si buku itu ya, datanglah beragam koleksi. Nah, nanti ada yang namanya pemeriksaan. Kita periksa sesuai nggak dengan surat jalannya. Kalau nanti sesuai maka kita lanjut, kita berikan identitas. Setelah diberikan identitas, kita klasifikasikan sesuai rumpun atau bidang ilmu yang mana nih. Setelah sudah tahu rumpun bidang ilmu yang mana, kita masukkan ke daftar katalognya. Lalu kita beri label. Setelah diberi label, baru kita tentukan nih masuk di rak yang mana. Setelah itu kita pajang di rak tersebut sehingga siap untuk dipilih oleh para pemustaka. Ternyata realitanya nggak semudah itu ya teman-teman. Terus selain melayani peminjaman buku, aktivitas apa saja yang dilakukan oleh perpustakaan RA Kartini? Wah, banyak sekali Nake. Ini informasi ya untuk sahabat Lentera podcast pagi ini, Lentera Kartini. Kalian bisa memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang disediakan di perpustakaan RA Kartini. Di sini full support WiFi. Ya, ada komputer, ada interaktif flat panel, ada ruang diskusi, ada ruang belajar mandiri, ada ruang belajar bersama, bisa untuk kegiatan rapat, diskusi, pelatihan, Zoom meeting bersama. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh sahabat Lentera Kartini juga Nake sebagai murid baru nih di SMA Negeri 30 Benar. Jakarta. Di antaranya cek dulu nih di pintu depan, apakah statusnya close atau open. Kenapa? Karena kalau statusnya close maka harus tahan dulu nih sahabat Lentera Kartini, jangan masuk. Karena apa? Karena ada aktivitas tertentu yang butuh konsentrasi penuh. Baik. Tapi kalau misalnya statusnya open, silahkan masuk, kemudian letakkan barang-barang kalian di loker yang sudah disediakan. Karena selama beraktivitas di perpustakaan RA Kartini tidak diperkenankan menggunakan jaket, topi, makan, minum. Jadi semua perlengkapan kalian, bawaan kalian taruh di area loker. Apabila kalian membutuhkan pengamanan untuk lokernya, bisa minta kuncinya ke petugas perpustakaan yaitu Bapak Sigit. Setelah kita meletakkan atau menyimpan di loker, maka menuju ke komputer untuk registrasi. Jadi masukkan nomor NIS kalian, nanti akan keluar deh. Kalian adalah anggota perpustakaan RA Kartini. Selanjutnya silakan memilih buku bacaan atau kalau ingin belajar mandiri silakan manfaatkan fasilitas yang ada. Namun ada larangan yang harus diperhatikan. Tadi tidak diperkenankan memakai topi, jaket ke dalam ruang perpustakaan, dilarang membawa makan, minum atau benda-benda lain yang tidak berhubungan dengan perpustakaan. Kemudian dilarang mencoret-coret atau menyobek buku atau merusak barang yang ada di perpustakaan. Tidak dibenarkan menggunakan ruang perpustakaan untuk keperluan lain selain yang diperkenankan di sekolah. Tidak diperkenankan menukar-nukar posisi buku, majalah, surat kabar. Jadi kalau Nake ini habis baca mau mengembalikan lupa posisinya, gak usah khawatir Nake, langsung hampiri petugas perpustakaan Bapak Sigit, serahkan ke beliau, nanti beliau yang akan mengembalikan sesuai tempatnya. Dan ingat, ketika sahabat Lentera Kartini melakukan pelanggaran akan ada sanksinya loh. Nah, untuk jam pelayanan kami buka dari Senin sampai Jumat pukul 7 sampai 15.30. Jadi sepulang sekolah sahabat Lentera Kartini masih bisa mampir nih berkunjung ke perpustakaan RA Kartini sampai 15.30. Dan untuk Sabtu Minggu libur kecuali ada
perjanjian. Biasanya untuk siswa-siswa persiapan lomba. Silakan berkoordinasi ke Ibu selaku Kepala Perpustakaan. Nanti akan kita jadwalkan, kita sesuaikan jadwalnya akan dibuka di Sabtu atau Minggu. Begitu ya Nake ya. Ya, terima kasih banyak ya Ibu Ervina atas arahannya bagi aku dan teman-teman kelas 10 lainnya. Perpustakaan Era Kartini kira-kira ingin dikenal sebagai apa sih, Bu? Kalau saya pribadi sebagai kepala perpustakaan selalu berupaya untuk memperkenalkan ke para murid SMA Negeri 30 Jakarta bahwa ini loh perpustakaan RA Kartini nyaman. Perpustakaan RA Kartini menomorsatukan kegiatan literasi, no hoax. Nah, itulah yang paling penting. Lalu bagaimana teknologi dan dunia digital ditempatkan di tengah budaya yang ingin kita jaga? Kalau perpustakaan RA Kartini tetap mengandalkan ada satu di antara banyak program, yaitu program literasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya di tengah gempuran fasilitas yang ditawarkan oleh AI atau kecerdasan buatan, kami berharap para pemustaka tetap punya minat membaca yang tinggi, sehingga AI tidak bisa memanipulasi atau bahkan mungkin mengkerdilkan pemikiran-pemikiran, ide-ide baik, ide-ide potensial dari para murid SMA Negeri 30 Jakarta. Baik, nih kali ini saya mau kasih 2 pilihan nih Bu, tapi dijawab secara cepat dan spontan nih. Siap. Pertama, buku fisik atau e-book? Buku fisik. Kedua, perpustakaan yang tenang atau perpustakaan yang aktif? Perpustakaan yang aktif. Yang ketiga, membaca sendiri atau diskusi buku? Diskusi buku. Yang keempat, novel atau non-fiksi? Novel. Yang kelima, buku lama yang berkualitas atau buku baru yang sedang trendy? Buku baru yang sedang trendy. Yang keenam, guru merekomendasikan buku atau siswa yang merekomendasikan buku? Siswa dong yang merekomendasikan. Terakhir, teknologi atau buku? Buku. Baik. Buat kalian, tulis di live chat. Kalian boleh menambahkan satu hal di perpustakaan Era Kartini. Apa yang ingin kalian inginkan? Apakah siswa juga bisa ikut memberi rekomendasi buku atau kegiatan kepada perpustakaan? Jelas bisa. Nantikan kalau ada survei dari wali kelas ke kalian ya, sahabat Lentera Kartini, survei kebutuhan, maka tuliskan kebutuhan kalian atau ide-ide positif kalian yang nantinya akan kami analisa kembali untuk menjadi salah satu inovasi perpustakaan RA Kartini. Baik. Kalau boleh tahu ya Bu, apa sih mimpi terbesar Ibu untuk perpustakaan Era Kartini ke depannya? Mimpi terbesar saya untuk perpustakaan RA Kartini ini adalah secara aktif bisa mendukung program-program SMA Negeri 30 Jakarta yang akhirnya kita sama-sama bisa bergerak mewujudkan lulusan SMA Negeri 30 Jakarta yang berkualitas dan siap berkompetisi. Amin. Yang kedua, perubahan apa yang paling ingin Ibu lihat dari kebiasaan siswa di perpustakaan? Budaya membaca semakin giat lagi. Baik. Sebelum kita tutup, satu pertanyaan terakhir nih. Satu kata ya Bu, perpustakaan Era Kartini adalah? Bersinar. Baik. Terima kasih Ibu Ervina Lutfiati. Terima kasih juga Nake. Sama-sama Ibu, dan seluruh sahabat Lentera yang sudah bergabung. Jangan lupa subscribe kanal YouTube Perpustakaan RA Kartini dan nantikan episode berikutnya. Dadah, semangat semuanya!